Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Komala Dewi dari SMA Negeri 1 Cihaur Beti Ciamis. Ya, saya ingin bertanya mungkin lebih ke KIP, Bapak, bahwa memang KIP kuliah itu seperti dijelaskan Bapak lebih sedikit kuotanya. Dan juga ada perbedaan bahwa ada KIP yang terdata di DTKS dan tidak. Nah, saya itu sangat dilematis ketika menjelaskan kepada siswa bahwa ketika kelulusan SNBP atau SNBT itu KIP-nya itu akan diseleksi kembali ya Pak oleh tiap universitas. Dan banyak siswa kami juga yang ternyata akhirnya tidak mengambil kelulusan SNBP dan SNBT itu dikarenakan KIP kuliahnya tidak lolos. Nah, apakah apabila kasusnya seperti itu tetap kena punishment atau tidak, karena mungkin itu hubungannya dengan biaya ya. Padahal sebetulnya saya sudah menjelaskan dari awal ke anak bahwa orang tua itu tetap harus memegang uang pegangan jika KIP kuliahnya tidak lulus gitu, tapi tetap ada anak yang apa ya istilahnya tetap percaya diri mungkin ya Bu, mungkin saja saya lolos gitu, tapi saya takut ada punishment-nya tidak, kemudian apakah itu mempengaruhi indeks sekolah kami atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di UPI sendiri ada KIP, dibuka kuota KIP atau tidak? Karena setahu saya tidak semua jalur itu membuka KIP. Lalu yang ketiga, masih terkait KIP, terkait program studi untuk anak-anak KIP kuliah itu apakah benar paling apa sih namanya harus memilih itu hanya dua, yaitu yang akreditasi unggul dan akreditasi baik sekali. Sehingga yang akreditasinya baik atau bisa dikatakan C itu katanya KIP-nya itu tidak akan lolos seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak, ini lebih ke pemilihan program studi. Itu tadi dijelaskan bahwa UPI itu harus pilihan satu di SNBP. Itu karena mesinnya ya Pak, dari mesin untuk nanti menyeleksinya memang akan menyeleksi pilihan satu dulu. Nah, untuk pilihan duanya, kalau di SNBP mungkin masukan dari Bapak, apakah lebih baik siswa kami memilih UPI kembali, misalnya di UPI regionalnya seperti UPI Tasik, UPI Cibiru atau UPI lainnya, ataukah mending vokasi saja Bapak di pilihan keduanya? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum menjawab Ibu, masih teringat, mohon maaf tadi saya lupa. Pada saat Bapak dan Ibu mendaftarkan siswa ke SNBP, terutama kalau ke UPI, mohon tidak mengelompok di program studi yang sama. Mohon diatur gitu ya, agar program studi yang dipilih itu beda-beda. Karena tahun yang lalu kita hanya bisa menerima 2 siswa dari sekolah yang sama di satu program studi. Mungkin tahun ini akan dibatasi hanya 1. Lalu berapa banyak siswa yang bisa lulus di UPI untuk sekolah yang sama? Tahun lalu dibatasi hanya 6 Bapak dan Ibu. Jadi mohon disiasati begitu ya. Jangan sampai ini SNBP, UPI semua, itu nanti akan banyak yang tidak lolos. Karena memang UPI menginginkan di SNBP ini seheterogen mungkin. Karena yang tadi saya sebut SNBP itu di angka 30% Bapak dan Ibu, itu ternyata yang mendaftar itu jumlah sekolahnya saja itu jauh lebih banyak ketimbang daya tampung. Jadi mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak bisa diakomodir di SNBP. Kalau SNBT sih nggak ada masalah ya. SNBT itu murni dari nilai tes. Ya mungkin saja kalau kasusnya sangat khusus begitu, mungkin saja ada di satu kelas misalnya di UPI, yang sebagian besar dari sekolah yang sama, itu mungkin saja untuk SNBT. Tapi SNBP tidak bisa. Jadi mohon Bapak dan Ibu mengatur siasat gitu ya di SNBP itu agar bisa beragam PTN-nya maupun program studinya. Nah, untuk KIPK ini juga dilema ya sebetulnya. Ya, saya kadang-kadang juga tidak tega begitu ya.
Karena antara seleksi masuk Bapak dan Ibu dengan seleksi KIPKA itu berbeda. Seleksi dulu masuk, begitu, lalu data masuk ke UPI, baru UPI akan melakukan verifikasi. Tapi selalu antara kuota yang tersedia untuk KIPKA dengan yang mendaftar itu jauh lebih banyak yang mendaftar. Jadi mesti ada yang tidak bisa lolos KIPKA. Tadi sudah disebut, ya bisa saja sebetulnya setelah jadi mahasiswa, cari beasiswa yang lain selain KIPKA. Lalu bagaimana Pak? Ya ada beberapa kasus begitu setelah sudah registrasi sebetulnya, kemudian tinggal menunggu penetapan KIPKA untuk membayar atau tidak membayar UKT. Kan begitu ya. Kalau tidak lolos ya mesti membayar UKT kan. Nampaknya dia berharap betul untuk lolos. Tetapi karena terbatas kuotanya tadi tidak lolos. Datang ke kami dengan orang tuanya, kemudian ya bagaimana Pak ini Pak? Saya tidak bisa melanjutkan kalau tidak mendapatkan biaya dari KIPKA. Ya saya sampaikan daftar saja beasiswa yang lain. Ya kadang-kala kalau ada calon mahasiswa yang berani, Bapak dan Ibu, datang ke kantor, kadang-kala saya tantang. Kalau siswanya berani, ya saya suka dengan mahasiswa yang punya daya juang yang tinggi. Saya tantang, kamu memang nggak punya uang, betul nggak tidak punya uang? Kalau saya biayai gimana? Ya karena kan UKT misalnya ya, UKT untuk yang SNBP, kalau masuk ke golongan 1, itu kan satu semester hanya 500.000 Bapak dan Ibu. Jadi saya tantang kalau kamu mau dan ingin mau mempertanggungjawabkan kerajinannya, saya tantang untuk saya biayai sendiri begitu ya, secara pribadi. Ada beberapa yang saya suka begitu ya, mahasiswa yang memang fight gitu ya. Tapi banyak juga dan lebih banyak begitu, ya sudah menyerah duluan begitu ya. Ada masalah dengan biaya pendidikan, orang tuanya sudah down, lalu meninggalkan UPI. Kira-kira begitu ya. Itu kasus di KIPKA. Jadi ya tentu saja kita ingin negara makin banyak memberikan dana untuk KIPKA begitu ya. Kita menginginkannya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang menarik tadi ya, pilihan kedua. Sebenarnya Bapak dan Ibu, bukan kita tidak mau pilihan kedua sebetulnya. Tapi mekanisme itu yang menyulitkan kita. Saya ingin cerita ya mekanisme sebetulnya untuk SNBP itu. Jadi pertama kali data masuk ke pusat, gitu ya. Kemudian data itu kita ambil agar kita olah Bapak dan Ibu. Lalu di tahap pertama itu yang masuk ke kita itu hanya pilihan pertama semua di semua PTN. Jadi kalau misalnya kita punya daya tampung 20 Bapak dan Ibu. Lalu masuk nih pendaftar misalnya 200. Lalu yang 20 yang sudah masuk di pilihan pertama ini sudah bagus-bagus. Lalu untuk apa kita menunggu pilihan kedua yang belum jelas juga? Apakah prestasinya di atas yang pilihan 1 atau di bawah pilihan 1? Kan kita tidak tahu begitu. Itu masalahnya Pak. Kalau bagus, ya sudah kita ambil kira-kira begitu. Karena nanti kalau sudah kita tetapkan pilihan yang pertama masuk ke pusat, baru PTN akan menyodorkan kembali yang tidak dipilih di pilihan pertama. Baru masuk ke kita. Lah gimana ya kalau lebih tinggi ketimbang pilihan pertama prestasinya? Kalau lebih rendah, kita jadi rugi begitu. Mekanisme ini yang masih menyulitkan PTN sebetulnya untuk bisa menerima di pilihan kedua. Tentu saja UPI tidak alergi. Untuk prodi-prodi yang belum terpenuhi di pilihan pertama, tentu saja kita mengambil di pilihan kedua. Tetapi kalau di pilihan pertamanya sudah terpenuhi, tidak boleh Bapak dan Ibu kita menambah kuota, tidak boleh. Kita seperti dilihat dengan seksama dengan kaca pembesar oleh negara. Satu saja kelebihan itu akan ditanyakan. Kenapa daya tampungnya 20 tapi yang diterima 22?
itu mesti ditanyakan. Dan kita harus menjawabnya dengan jelas, dengan semua data yang ada. Ya sebetulnya sih kasus-kasus ketidakjujuran pada saat penerimaan masa baru memang terjadi Bapak dan Ibu. Tapi kan tidak semua kan. Kasus Unila misalnya iyalah betul gitu ya. Di PTN yang lain juga mungkin terjadi. Tapi dengan kasus yang itu Bapak dan Ibu, kita seperti diamati gitu dengan kaca pembesar itu yang menyulitkan Pak. Jadi bukan kita tidak mau Pak pilihan kedua itu. Dan memang tidak ada aturan tidak boleh memilih pilihan kedua kan. Kita melanggar kalau kita tidak memilih pilihan kedua. Tetapi mekanisme itu yang menyulitkan kita untuk menerima di pilihan yang kedua. Sampai nanti kita dapat memformulasikan mekanisme yang adil untuk pilihan satu maupun pilihan kedua. Kalau SNBT Bapak dan Ibu itu bisa serentak begitu ya. Ini nilai UTBK-nya, tinggal lihat pilihan pertama tidak, bisa nggak pilihan kedua berdasarkan penilaian tertentu. Tetapi untuk SNBP memang tahapannya seperti itu. Pilihan satu dulu, ini sudah lulus pilihan satu, baru masuk data untuk pilihan kedua. Itu yang kadang-kala menyulitkan kita. Ya mudah-mudahan ini bisa menenangkan Bapak yang tadi bertanya tentang pilihan kedua. Ya, silakan yang lain, Pak Andi bisa diatur. Silakan Pak. Oke, Bapak yang depan dulu ya sebentar ya Pak ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum. Selamat siang dan perkenalkan saya Agus Sunaria dari SMA 10 Bandung. Sebelumnya ingin sebenarnya ini lebih ke penegasan mungkin ya Prof ya. Tadi disampaikan bahwa kalau kata Pak Direktur, tolong perhatikan untuk anak-anak yang ingin ngambil prodi kedokteran. Sementara kita tahu sendiri kalau pembiayaannya itu cukup lumayan, tahun kemarin aja hampir nyampe 200 gitu. Dapat Pak, kebetulan ponakan juga masuk ya. Saya bingungnya itu adalah ketika mau merekomendasikan untuk anak-anak yang masih memiliki ambisi masuk ke kedokteran, tapi dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Apakah saya harus tetap sarankan itu? Kemudian sebenarnya kalau boleh satu, itu hanya jawaban ya tidak kalau bisa. Prodi yang dianjurkan untuk jalur mandiri prestasi akademik, prestasi khusus ya, mohon maaf. Istimewa, mohon maaf ya istimewa. Itu sekarang kan dibatasin ya, hanya jurusan-jurusan yang tertentu saja. Pilihan selanjutnya baiknya kita sarankan kemana Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedokterannya kita harus jujur ya Bapak dan Ibu ya. Biaya untuk pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran memang berbeda dengan prodi yang lainnya. Sangat tinggi. Sehingga memang biaya pendidikannya juga sangat tinggi. Tapi tidak sampai 200 lah ya. 150 lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Fakultas Kedokteran yang lain, UPI termasuk murah ya dan paling murah saya kira. Kita selevel dengan UNP Pak, Universitas Negeri Padang, biaya pendidikan untuk Fakultas Kedokteran. Ya, kalau dibandingkan dengan IPB begitu, apalagi UNPAD ya jauh Pak. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau yang sangat berminat? Kalau KIPK-nya lolos mungkin asik Pak ya. Fakultas Kedokteran, KIPK itu sangat asik gitu ya. Sulit Pak saya menjawabnya ini. Ya karena tadi itu KIPK itu memang sangat terbatas. Kemampuan negara untuk memberikan KIPK memang juga terbatas. Lalu untuk prestasi istimewa ini Bapak dan Ibu sebetulnya sih ya pada saat perdebatan itu terjadi Pak dengan inspektorat, kita sudah nyatakan begitu ya bahwa
sebetulnya ide dasar kita membuka jalur persatuan istimewa itu kita ingin mendapatkan calon potensial yang nanti akan sukses studinya, kan begitu Pak, idenya. Termasuk waktu kita membuka jalur tahfiz misalnya. Kita berpikir bukan masalah kelompok atau agamanya, bukan ya, tapi kita berpikir yang tahfiz itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Itu argumentasi kita. Tetapi mereka punya kewenangan Pak. Sehingga Pak Rektor begitu bertemu dengan mereka juga setuju untuk sesuai dengan prestasi yang diklaimnya. Jadi kalau yang diklaimnya itu olahraga, ya olahraga. Seni ya seni. Kalau bidang sains ya sains, bidang teknik ya teknik. Kalau tahfidz ya terkait dengan keagamaan. Itu Pak, kesimpulan sementara perdebatan dengan inspektorat. Ya. Saya sih waktu itu mendebat juga gitu ya. Saya tidak sependapat dengan mereka. Tapi mereka punya kewenangan, jadi saya kalah Pak. Begitu. Sayang sekali memang. Yang lain, Pak Andi, saya kira kita tuntaskan saja, masih ada waktu ya. Supaya tuntas, supaya tenang Bapak dan Ibu pulang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya dengan Misludin dari SMA 4 Kota Bekasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Ada 2 pesan pertanyaan dari siswa Pak, bukan dari kami. Pertama, kalau kami memilih PTN di Jawa Barat dengan di luar Jawa Barat dengan prodi yang sama, peluang yang besar itu yang mana Pak? Contohnya ngambil sama-sama kedokteran. Saya menyampaikan pesan dari anak kami. Pertanyaannya itu dengan memilih di PTN yang ada Jawa Barat dengan yang di luar Jawa Barat. Pertanyaan yang berikutnya Bapak terkait dengan tadi sudah disampaikan terkait dengan siswa yang sudah dinyatakan atau diterima di jalur SNBP namun tidak registrasi. Berarti ada 2 konsekuensi, satu memang tidak lanjut. Apakah yang seperti ini masih tetap bisa ikut di SNBP atau mandiri, atau memang sama sekali tidak bisa? Karena tadi konteksnya adalah yang sudah registrasi mengundurkan diri. Kalau yang sudah diterima tapi tidak diambil, ikut lagi di ujian tulis atau mandiri, apakah masih boleh? Nah, pertanyaan berikutnya Bapak, kalau ada siswa yang diterima di SNBP dan ikut registrasi sampai ikut perkuliahan, ternyata baru 1 semester, karena ada satu hal dan sebagainya, dia tidak lanjut Pak. Entah terkait dengan biaya dan sebagainya, sehingga siswa tersebut mengundurkan diri. Apakah yang seperti itu juga sekolah mendapat pengurangan kuota atau kena punishment? Itu ya Pak. Terkait yang tadi Bapak sampaikan, yang berikutnya ya Bapak, bahwa penilaian itu adalah 50% dari rata-rata rapot. Kemudian ada nilai 2 mata pelajaran pendukung yang menjadi penilaian berikutnya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang 2 mata pelajaran itu juga berapa persentasinya Pak untuk bisa membantu peluangnya diterima di SNBP Bapak? Itu. Terakhir Bapak, terkait dengan KIP. Dengan KIP kami mendapatkan problem Pak. Mungkin kalau dilihat dari rumah atau hunian, dia memang rumah pribadi contohnya. Listriknya aja besar, kemudian rumahnya juga masih cukup memadai, namun orang tuanya itu tidak memiliki penghasilan karena orang tuanya satu katakan serangan stroke, tidak punya penghasilan lagi karena istrinya juga tidak bekerja. Nah, kalau berdasarkan data-data yang diminta oleh pemerintah terkait dengan KIP harus memenuhi syarat, itu rumahnya tidak sampai kapanpun tidak akan memenuhi syarat Pak. Tetapi dari
kondisi realnya orang tua itu tidak memiliki penghasilan. Itu bagaimana? Apakah PTN itu termasuk UPI juga bisa mengakomodir seperti terjadi di orang tua seperti yang dialami salah satunya di orang tua kami? Mungkin itu pertanyaan kami dari dari saya seperti itu. Tambahan yang tadi dari siswa itu, kalau kami diterima di kedokteran dengan PD-nya Pak di kedokteran, nanti koasnya di mana Pak? Kan ini UPI belum punya rumah sakit, katanya begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Pak. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama terkait dengan keketatan. Tentu saja Bapak dan Ibu, keketatan itu tidak hanya dari jumlah peminat dan daya tampung, tapi juga siapa saja kompetitornya Pak. Itu penting juga. Kalau kita bandingkan Jawa Barat non Jawa Barat tapi masih di Jawa, jangan-jangan yang di luar Jawa Barat itu kalau misalnya memilihnya UGM, UI gitu, itu makin ketat Pak. Tidak hanya sekedar angkanya ya, tetapi siapa yang menjadi kompetitor. Kecuali kalau di luar Jawa Pak ya, agak berbeda ceritanya ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau mengarahkan siswa tidak hanya lihat angka ya. Oh ini daya tampung tahun ini peminat tahun lalu. Tapi juga lihat yang mendaftar itu, karena memang tergantung juga kepada lokasi di mana PTN berada. Kalau UGM, UI gitu ya, ITB, Unpad, ya mohon dengan angka ketatan yang sama, masih akan berbeda impaknya, gitu Pak ya. Yang pertama. Lalu untuk yang registrasi, jadi mohon dicatat, untuk yang SNBP yang berdasarkan prestasi, kalau sudah lulus, apakah dia daftar ulang atau tidak, itu nggak bisa lagi ke SNBT dan SM. Itu dicatat betul untuk SNBP. Tapi untuk SNBT masih ada dua pilihan. Apakah registrasi atau tidak. Kalau sudah registrasi, nggak bisa ke SM. Tapi kalau belum registrasi, masih bisa ke SM. Itu untuk SNBT. Lalu KIPKA tentu saja Pak tergantung pada kuotanya Pak. Jadi kalau misalnya kuotanya ya, kuotanya 20. Di ranking saja dimulai dari yang paling butuh Pak. Yang paling butuh itu diberi catatan di situ. Misalnya saja untuk siswa yang tinggalnya di panti asuhan, itu prioritas Pak. Yang punya kartu keluarga prasejahtera, yang punya KIP selama di sekolah, itu jadi prioritas. Makin ke sini termasuk yang misalnya seperti kasus yang tadi disampaikan oleh Bapak. Kalau kuotanya masih ada mungkin masih bisa masuk Pak. Tapi kalau yang ini sudah banyak, ya akan sulit untuk bisa masuk. Gitu ya. Jadi prioritas dulu baru tergantung kepada kuotanya. Gitu saya kira Pak ya, sudah terjawab semua Pak ya. Makasih. Ada yang lain Pak Andri? Ya baik, dari saya sini dulu ya. Oh ya, yang sebelah sini belum ada ini. Silakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini, guru BK di SMA Darul Hikam. Mohon izin Pak bertanya. Pertanyaan pertama, sebentar Pak. Oh iya, yang ingin saya tanyakan pertama terkait sambungan dari Bapak yang tadi, apakah memang untuk pilihan itu di SNBP dua pilihan, ketentuannya apakah pilihan pertama itu harus di Provinsi Jawa Barat, ataukah memang kalau misalkan karena ada informasi yang tersebar di media bahwa pilihan yang Jawa Barat itu kalau misalkan memilih dua kampus, jadi salah satu pilihannya itu harus ada di Jawa Barat, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sampaikan bahwa secara sistem di kampus itu, kampus akan memilih siswa yang mendaftar di pilihan pertama. Kalau misalnya kuota sudah belum terpenuhi, boleh pilihan kedua masuk. Apakah
nanti informasi ini akan saya sampaikan kepada siswa, apakah lebih baik siswa itu memilih satu pilihan jurusan saja atau di jurusan yang keduanya itu menjadi pilihan pertama, seperti itu. Karena kalau secara pemilihan itu pilihan pertama dan kedua itu dilihat dari tingkat keketatan. Kalau misalnya yang pertama itu tingkat keketatannya yang sangat tinggi, yang kedua rendah. Apakah dengan statement Bapak yang memilih pilihan yang pertama, jadi yang kedua dijadikan pilihan yang pertama, seperti itu Pak. Terus yang kedua, di daya tampung khususnya di UPI juga ada beberapa prodi-prodi baru Pak, khususnya kedokteran, kemudian ada tekpang kalau saya tadi lihat. Dan memang di sekolah itu ada salah satu siswa yang memang berminat atau saya rekomendasikan untuk di pilihan kedua untuk mengambil kedokteran di sini. Tapi kalau misalkan dijadikan pilihan kedua itu bagaimana, dan apakah di prodi baru yang memang belum ada keketatannya itu peluangnya untuk diterima itu lebih besar? Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab satu demi satu dulu Bu ya. Yang pertama terkait dengan pilihan di SNBP. Pilihannya 2 program studi, bisa di satu PTN yang sama atau di 2 PTN yang berbeda. Kalau di 2 PTN yang berbeda, maka salah satunya harus di provinsi yang sama. Ya misalnya saja ingin memilih satu misalnya UPI, satu boleh pilih misalnya di UGM. Itu 2 PTN yang berbeda, begitu ya, salah satunya harus di Jawa Barat. Dan yang di Jawa Barat itu tidak harus pilihan satu, bisa juga pilihan kedua. Bisa juga ditukar gitu ya. Pilihan satunya UGM, pilihan keduanya UPI, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Pokoknya salah satu harus di provinsi yang sama. Kemudian bagaimana kalau pilihannya cuma satu? Saran saya sih gunakan saja haknya sampai pilihan kedua Bu, nggak ada masalah. Cuma tadi masalahnya cuma di mekanisme saja. Jadi yang satu dulu dinilai gitu ya. Ya mungkin saja nanti ada PTN tertentu, ada prodi tertentu yang dia menunggu pilihan kedua. Jadi di pilihan satunya misalnya kalau kuotanya 20, 15 dulu kira-kira gitu ya. Tapi kalau UPI kita tidak yakin betul akan mendapatkan yang lebih baik. Sehingga kalau pilihan pertama itu sudah oke, kita akan penuhi dari pilihan pertama. Kecuali Bapak dan Ibu, kalau di pilihan pertama itu jelek semua gitu ya, tentu saja dengan sangat berat hati kita menunggu dari pilihan kedua. Tapi kalau sudah bagus, kita penuhi dari pilihan pertama. Begitu Bu, mekanisme yang kita lakukan. Jadi kalau tadi menyebut kedokteran begitu, saya tidak terbayang kalau kedokteran dijadikan pilihan kedua ya, mesti saya akan yakin begitu pendaftar di kedokteran walaupun baru Bapak dan Ibu itu pasti akan sangat banyak. Tidak berarti kalau dia program studi baru peminatnya sedikit, tidak harus seperti itu. Kita punya pengalaman misalnya waktu kita membuka S1 Gizi. Pertama kali dibuka, maka Gizi itu peminatnya itu ranking ketiga di UPI. Padahal program studi baru. Ya tidak harus kalau prodi baru itu peminatnya sedikit. Ya bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Ya tergantung siapa yang ingin mendaftar di program studi itu. Kita tidak bisa mengira-ngira begitu ya. Makanya data-data itu Bapak dan Ibu bisa menjadikan patokannya. Daya tampung 2024, peminat 2023. Cukup Ibu jawaban saya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Ya. Waktunya sudah diberi tanda oleh panitia agar mengakhiri tanya jawab. Bapak dan Ibu boleh menghubungi saya kira lewat WA ya, karena saya memang tugasnya memang melayani Bapak dan Ibu. Biasanya pada saat pendaftaran, pada saat tes, bukan hanya Bapak dan Ibu sebagai guru ya, kadang-kadang siswa juga bertanya, orang tua juga bertanya. Silakan mendapatkan nomor WA saya ke
Humas gitu ya ke Pak Yana. Boleh Bapak dan Ibu juga menghubungi saya. Mau lewat WA boleh, telepon boleh, datang sendiri ke kantor juga boleh. Silakan untuk diskusi. Ya, terima kasih saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Sampaikan kepada siswa ya. Semangat, yang penting semangat ya, jangan putus asa, jangan kecil hati. Sampai ketemu di UPI jika yang ingin kuliah di UPI. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.